Wa ammal batnu fahfadhuhu min tanawuli. Adapun dosa perut, maka jaga olehmu akan perut daripada memakan makanan yang haram. Hati-hati, perut kita jangan sampai memakan haram. Apa definisi makanan yang haram? Makanan yang haram itu ma laysa laka, makanan yang tidak milik engkau. Bukan milik kita. Itu makanan haram. Punya orang. Imma bitariqin kasbin, adapun daripada jalan memaksa, atau dengan cara merampas, atau dengan cara mencuri, atau dengan cara menipu, maka hukumnya sama, haram. Kita menipu orang atau jual beli, kita tipu orang, itu jadi perkara yang haram. Apa contoh menipu? Ya seperti contohnya barang tu bagus di luarnya saja, di dalamnya busuk. Kita tahu buah tu buah busuk, kita jual ke orang tanpa memberitahu kepada orang. Yang kita sampaikan ke orang, dia bagus buahnya nih, belilah. Macam duku lah. Duku tu kan kalau tak pandai membeli duku tu gawat. Kita bisa terkecoh kita, karena di dalamnya busuk, di luarnya bagus. Ada kadang di luarnya bagus, di luarnya busuk, di dalamnya bagus. Tapi umumnya kalau sudah di luarnya busuk, di dalamnya busuk juga itu. Maka jagalah perutmu daripada memakan yang haram. Hati-hati, jaga perut dari yang haram. Wasyubahat, dan jaga perut daripada yang syubhat. Syubhat ini yang tak jelas halal haramnya. Maka di dalam hadis Nabi, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Al-halalu bayyinun wa innal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan yang samar-samar daripada keduanya itu syubhat. Jadi syubhat itu yang tak jelas hukumnya halal haram, itu syubhat. Tinggalkan. Jauhi diri kita daripada yang syubhat. Memang syubhat ini ulama ada mengatakan hukumnya haram, ada juga mengatakan syubhat yang tidak sampai kepada haram, maksudnya yang agak jelas dia sedikit, maka itu dibolehkan. Tapi ulama lebih banyak pendapat bahawa syubhat itu pun dikategorikan kepada yang haram. Wahris ala talabil halal, dan hendaklah engkau bersemangat dalam mencari yang halal. Dalam mencari yang halal, bersemangatlah kita. Banyak-banyak cari yang halal. Talabul halal faridatun ala kulli muslim. Sebagaimana hadis di dalam hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud. Jadi mencari yang halal itu diwajibkan di atas setiap muslim. Wajib. Jangan sampai kita tidak mencari yang halal. Cari yang halal, tinggalkan yang haram. Fa idza wajadtahu fahris ala an taqsira minhu. Apabila kita menjumpai daripada yang halal, maka hendaklah kita mesti menjaga diri kita, an taqtasira minhu ala maduna, maka hendaklah kita mencarinya, hendaklah kita menguranginya sedikit di atas sesuatu selain daripada kita sampai kepada tahap kenyang. Jadi kenyang dengan yang halal pun tak dibolehkan. Ini madrasahnya Imam Ghazali. Jelas barang tu halal, jangan terlampau kenyang. Kurangi sedikit. Karena kenyang dengan yang halal itu bisa berakibatkan bahaya pula dia. Dalam Minhajul Abidin ada itu. Walaupun itu kita halal, jelas tu halal, kurangkan sedikit. Jangan sampai kenyang dengan yang halal. Kenapa? Fa inna syab'a yuqassil qalb. Sesungguhnya kenyang dengan yang halal itu bisa yuqassil qalb, itu bisa mengeraskan hati. Maksudnya kalau perut kenyang kan keras hati kita, malas kita ibadah. Bisalah antum fahami. Kenyang dengan yang halal saja kalau bisa jangan, kata Imam Ghazali. Apalagi kenyang dengan yang haram. Kenyang dengan yang halal saja bisa membuat hati kita keras. Apalagi kenyang dengan yang haram, tentu bisa mematikan hati. Maka hati-hati, jangan sampai kenyang dengan yang haram. Maka ulama itu makannya dengan ala kadarnya saja. Dia ada kadar sukatan. Imam Abi Hanifah ketika perutnya lapar, dia pergi ke rumah makan yang ada masywi, memanggang ikan. Tempat panggang ikan, dihirupnya
asap yang bakar ikan tu. Agak 3 kali, kemudian dia pulang. Itu cara kenyangnya Imam Abi Hanifah. Jadi jangan sampai kita kenyang dengan yang halal. Karena kenyang dengan yang halal itu mengeraskan hati, kemudian merusakkan pikiran dan menghilangkan hafalan. Dan memberatkan badan. 4. Memberatkan badan daripada ibadah. Kalau kita makan kenyang dengan yang halal, akan berakibat kepada 4. Mengeraskan hati, merusakkan pikiran, yang kedua. Yang ketiga, menghilangkan hafalan. Yang keempat, memberatkan anggota tubuh kita untuk ibadah. 4 ni. Kalau kita makan kenyang-kenyang dengan yang halal. Jelas halal duit kita ni. Halal. Jadi maksud hadis, maksud perkataan Imam Ghazali ini macam mana? Jangan makan kenyang-kenyang. Sekedarnya saja. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baiknya urusan itu pertengahannya saja. Sekedarnya saja. Jangan terlampau kenyang. Biasa-biasa saja kita. Kalau sudah terlampau kenyang, hati akan keras. Kalau hati keras, akal kita akan mudah untuk rusak. Pikiran tak kemana-mana. Hafalan pun mulai kurang. Hafalan pun mungkin lemah. Kemudian berat badan bertambah. Sehingga kita susah untuk melaksanakan ibadah. Luar biasa Imam Ghazali. Jadi hati-hati. Jangan sampai terlampau kita daripada kenyang tadi. Batnil mumtila. Orang yang perutnya kenyang, maka biasanya orang tadi akan mewarisi penyakit lupa. Orang yang mewarisi penyakit lupa, maka dikhawatirkan dia akan su'ul khatimah. Maka hati-hati kita. Jangan sampai banyak makan. Banyak makan akan mewarisi lupa. Ya, untuk banyak makan, banyak minum. Banyak minum, banyak dahak. Dahak balgham, itu kata dalam kitab Ta'limu Ta'lim. Banyak dahak yang membuat kita pelupa itu dahak. Lendir-lendir di tubuh itu membuat kita pelupa. Makanya dianjurkan kita untuk memakan kismis. Kismis itu, ya kismis kan di kita kan. Kalau bahasa Arabnya apa? Anggur dia anggur yang dikeringkan itu. Apa? Lupa saya. Dianjurkan dalam setiap hari kita makan 21 kali. Makan 21 kali. Itu untuk apa itu? Untuk mengurangkan lendir. Menghilangkan lendir-lendir yang ada di tubuh kita. Dianjurkan kita makan itu 21 kali. Itu salah satu untuk menguatkan hafalan. Di antaranya untuk menguatkan hafalan lagi, siwak. Bersiwak kita. Siwak itu termasuk mengurangkan lendir di tubuh kita. Menguatkan hafalan. Menguatkan hafalan, memakan kismis, kemudian sering bersiwak-siwak menggosok gigi kita. Dengan perut kenyang, seseorang akan lupa. Orang yang lupa dikhawatirkan dia su'ul khatimah, na'udzubillah. Dan kita apalagi dengan setelah sapi kurban, parik konyang taruhnya. Jadi orang yang perutnya kenyang dengan yang halal, yuqasil qalb, akan membuat hatinya keras, wa yufsidu zihn, akan merusak daripada akalnya, wa yubtilul hifz, dan dia akan mengurangi hafalan, akan rusak hafalan, wa yathqilul a'dha, dan berat anggota daripada ibadah. Matulah mengantuk, untuk sembahyang tahajud berat, untuk duha berat, karena sudah mengantuk. Untuk ibadah, untuk mencari ibadah dan mengaji, menuntut ilmu, berat badan, berat rasanya untuk mengaji tadi, tak mau kita. Kemudian akan menguatkan syahwat. Syahwat ini daripada keinginan-keinginan. Kalaulah banyak makan yang halal, tentu pariklah konyang. Parik konyang, urek matuk, lah mengantuk pula. Akhirnya nencik tu togak taruhnya. Syahwat berkeinginan terus. Akhirnya bagaimana? Wayan surul junudu syaitan. Kita pun membantu daripada tentara-tentara syaitan.
menolong tentara-tentara syaitan. Maka kata Imam Ghazali, wasyama'u minal halal mabda'u kulli syarr. Sesungguhnya wasyama'u, dan bermula kenyang daripada yang halal, itu permulaan pada tiap-tiap kejahatan, kejelekan. Pokoknya kalau konyang pori awak, di situ mulai kejahatan itu. Matolah mengantuk, pasti lolok. Mengaji tinggal. Salat jamaah tinggal. Wirid tinggal. Fakaifa minal haram. Bagaimana kalau seandainya perut kita itu kenyang daripada yang haram? Kenyang daripada yang halal saja, hati keras dibuatnya. Akal kita rusak dibuatnya. Hafalan kita hilang dibuatnya. Badan kita malas untuk ibadah dan menuntut ilmu. Syahwat kita naik dan kita pun membantu syaitan. Itu memakan yang halal, apalagi memakan makanan yang haram. Maka hendaklah seseorang untuk menjauhi dirinya daripada makan makanan yang haram. Hadza wabillahi at-taufiq.